Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini untuk menemani Anda mendengarkan narasi dan memperlihatkan sirkuit Mandalika keseluruhan kita pantau pada hari ini spesial di tanggal 26 Maret 2025. Nah, seperti apa jadinya sekarang sirkuit Mandalika selama dari perubahan modifikasi tersebut yang terus berlangsung hingga saat ini sudah memasuki hari ke-16 dari pengerjaan modifikasi di sirkuit Mandalika. Yang mana pengerjaan modifikasi tersebut ya mulai dikerjakan di tanggal 11 Maret 2025. Dan sejauh ini seperti apakah dari beberapa area run-off tersebut yang dimodifikasi? Di area 5 titik untuk gravel dilebarkan, sedangkan beberapa run-off dan track limit ya dipotong, dipisahkan ya, aspal tersebut diganti dengan gravel. Seperti apa? Ya, tetap stay tune bersama channel ini, mulai simak video awal sampai akhir. Dan kita langsung saja mulai memantau di sini ya, di lintasan trek lurus seperti ini situasi kondisi terbaru pada bulan Maret ya, di bulan suci Ramadan yang sudah memasuki hari ke-26. Kita masih melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan sebentar lagi kita akan ditinggalkan dengan bulan yang penuh berkah ini. Dan semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang untuk bisa bertemu kembali di bulan Ramadan di tahun seterusnya, teman ya. Nah, inilah dia, kita langsung saja turun ke bawah ya, terbang lebih rendah untuk melihat lebih jelas detail dari aktivitas pengerjaan yang saat ini dilakukan maupun kondisi terbaru ya. Untuk wajah dan tampilan terbaru sirkuit Mandalika kita akan full track melihat, teman. Lah dia permukaan rumput yang selalu kita lihat dirawat dan dijaga ya. Jika ada rumput yang tumbuh besar dipotong, jika ada semak belukar dan tumbuhan liar itu dipotong namanya menggunakan alat khusus yang sudah disediakan. Dan juga para pekerja gardener ya semakin banyak direkrut, itu pekerja lokal yang melakukan pemotongan rumput supaya di MotoGP pada musim kering tentunya ya, nanti digelar MotoGP musim kering lagi ya, diusahakan ya, diupayakan untuk area rumput ini tetap selalu bertahan hijau sampai di musim panas atau suhu yang cukup panas nanti pada bulan Oktober digelar MotoGP, teman. Untuk tampilannya selalu dijaga biar tetap selalu hijau dan kelihatan bersih kinclong ya, untuk sirkuit Mandalika agar tidak kelihatan kumuh, begitu teman. Baik, inilah dia aktivitas rutin ya untuk petugas gardener yang selalu merawat kawasan Mandalika maupun sirkuit Mandalika yang paling utama, karena akan terus hadir untuk menyelenggarakan event mulai dari event nasional, internasional, dan Asia remanya. Yang mana sebentar lagi sirkuit Mandalika dalam waktu dekat ini akan menyelenggarakan balapan MRS Mandalika Racing Series yang sudah beberapa kali diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Dimulainya sejak sirkuit Mandalika itu rampung sudah diadakan dari Mandalika Racing Series untuk balapan sekelas nasional. Nah, jadi dalam balapan nasional ini ya diikuti langsung oleh pembalap berbakat muda Indonesia ya di berbagai daerah Indonesia yang ikut serta untuk melahirkan bibit muda unggul ya, anak muda untuk bisa ya bersaing di kancah dunia seperti itu. Dan juga pencinta otomotif di seluruh Indonesia dipersilakan untuk bisa ya membalap di MRS Mandalika Racing Series tersebut. Nah, tentunya berbagai kelas diadakan mulai dari kelas 150cc, 250cc hingga 600cc sampai 1000cc, begitu teman ya, untuk Mandalika Racing Series ya, untuk balapan racing Indonesia agar tetap selalu aktif teman, bisa melahirkan bibit muda, anak muda berbakat, bisa bersaing di kancah dunia. Oke, kemudian kita langsung saja terfokus melihat untuk aktivitas pengerjaan yang dilakukan super sibuk sekarang ya di sirkuit Mandalika. Walaupun bulan puasa, berbagai hal ya, berbagai macam dilakukan untuk menghadirkan banyak hal baru untuk sambut dari balapan yang segera kita selenggarakan di sirkuit Mandalika. Banyak ya, tahun ini lumayan semakin banyak gelaran balapan. Tentunya kita harapkan perekonomian masyarakat semakin meningkat dan pariwisata semakin bertumbuh meningkat ya, semakin maju wisata Indonesia terutama di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini.
Baik, saat ini ya teman-teman melakukan ya penggeseran bagian tembok pagar pembatas yang dulu sudah ditempatkan posisinya, tapi sekarang agak ada perubahan sedikit untuk digeser bagian agar lebih belakang lagi. Karena nanti sirkuit Mandalika ini kita ketahui akan menggelar balap mobil internasional, teman ya. Balapan Fanatec GT World Challenge yang sudah dijadwalkan masuk kalender dari balapan mobil tersebut pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2025, teman ya. Untuk itu sirkuit Mandalika untuk bisa menyelenggarakan balap mobil internasional ya skala standar FIA, teman, maka FIA memberikan rekomendasi atau permintaan biar MGPA melakukan beberapa perubahan di sirkuit Mandalika, yaitu seperti yang kita sudah lihat sering jelaskan di video sebelumnya, bahwa saat ini sirkuit Mandalika masih terus dikerjakan untuk modifikasi area run-off track limit, pemotongan area run-off aspal track limit tersebut dipotong sehingga nanti akan digantikan dengan gravel, armanya diubah sedikit. Ya, karena itu sebuah permintaan langsung dari bos FIA, teman, sebagai pemegang balap mobil internasional untuk sirkuit Mandalika dimasukkan kalender balap mobil internasional, teman. Dan sehingga kita lihat langsung untuk hasil dan capaian. Ini dia bagian yang sudah rampung untuk sektor kedua yang sudah rampung, yaitu di tikungan kelima ya, untuk pemelebaran gravel, penambahan jumlah gravel serta pemotongan dari track limit dan area run off ya di bagian kiri di sini. Ya, sehingga nanti balapan mobil dapat diselenggarakan di sirkuit Mandalika dikarenakan sebagian dari aspal track limit maupun run off ya dipotong. Nah, agar nanti di antara rider tidak melakukan kecurangan atau melakukan pelanggaran, teman, apabila menyalip di bagian kiri atau bagian luar trek, teman. Nah, itu tidak diperbolehkan, itu sangat berisiko ya. Untuk pembalap lain, teman, bisa jadi akan mengakibatkan tabrakan yang parah, teman. Nah, jadi ini demi keselamatan dari balapan mobil itu tersendiri. Untuk itu, beberapa area run off dan track limit dipotong untuk keselamatan dari balap mobil. Dan juga untuk balap MotoGP itu tetap memenuhi standar grade A, teman ya. Walaupun ada perubahan yang dilakukan oleh salah satu pihak, yaitu FIA di sirkuit Mandalika, tapi grade A tetap ya dikantong oleh sirkuit Mandalika, mengantung lisensi grade A. Tidak ada perubahan sama sekali untuk grade yang diberikan Dorna, teman ya. Nah, jadi bagian sirkuit saja yang berubah sebagian, dan untuk itu keselamatannya tetap ada. Balapan mobil ada keselamatannya, apalagi balapan MotoGP, karena kita ketahui sirkuit Mandalika ini memang dari dulu ya namanya sirkuit MotoGP. Tapi bisa juga ya untuk balapan mobil, karena agar bisa menghadirkan balapan internasional di sirkuit Mandalika lebih banyak lagi. Nah, itu demi kemajuan dan lebih sukses lagi untuk sirkuit Mandalika tersebut, teman. Baik sahabatku semua, sekarang kita akan lanjut lagi ke area berikutnya, yang dimana area run off dan track limit di 5 titik dilakukan modifikasi dan perubahan, teman. Tak hanya itu saja, sempat kita lihat tadi area run off sebagian di tikungan 1 menuju tikungan ke-5 dari kita lihat ya untuk modifikasi. Dan selanjutnya kemudian bagian yang sudah rampung di sektor ketiga, yaitu di ujung lintasan tikungan ke-9 menuju tikungan 10. Nanti kita akan memperlihatkan secara jelas ya, terbang rendah untuk melihat lebih dekat dari hasil modifikasi ya sirkuit Mandalika ini yang sudah berlangsung selama 16 hari, teman. Lah dia teman-teman melihat bagian area track limit maupun run off yang sudah dipotong dan yang sudah ditambah dari material gravel yang warna yang sama dan jenisnya sama, teman ya, dan juga tempat pengambilannya yang sama di Lombok Timur. Dan tetap memenuhi standar keselamatan internasional, teman ya, karena sirkuit Mandalika ini adalah sirkuit yang paling lebar area gravelnya, teman. Dan juga berada di pinggir pantai. Dorna pernah berkata beberapa tahun lalu bahwa sirkuit Mandalika ini adalah salah satu sirkuit terindah di antara sirkuit yang masuk di kalender MotoGP, teman. Luar biasa ya, karena dekat dengan pantai ya, tempat-tempat ya wisata seperti itu memang sangat indah dan bagus ya. Ya teman-teman datang ke Lombok untuk berkunjung, menikmati segala macam ya hal-hal yang sudah disediakan di sini, termasuk sirkuit Mandalika. Apalagi pada bulan Ramadan ini, sepanjang bulan Ramadan, teman ya,
sirkuit Mandalika dibuka untuk umum, hanya untuk lampak sirkuit. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia lampak sirkuit itu adalah berjalan ke sirkuit Mandalika saja. Dan kita bisa menggunakan sepeda, tapi kita tidak bisa menggunakan kendaraan seperti motor, teman, atau yang paling tidak diperbolehkan ngebut-ngebutan ya pada saat ini, karena saat ini sirkuit Mandalika kan lagi dikerjakan untuk modifikasi dan perubahan di beberapa area. Jadi agar tidak mengganggu dari jalannya proses pengerjaan tersebut, maka tidak diperbolehkan digelar dari acara balapan selama dari progres ya modifikasi ini berlangsung, teman. Nah, track D tidak diperbolehkan digelar sementara dan balapan tidak digelar. Nah, nanti setelah tuntas 100% baru akan kembali digelar untuk balapan di sirkuit Mandalika. Hanya saja sekarang ya di bulan Ramadan ini dibuka untuk umum untuk pengguna sepeda saja dan pengguna pejalan kaki, teman. Nah, luar biasa ya. Nah, jadi sehabis bulan Ramadan nanti akan ya kita membayar ya, dikenakan tarif lagi seperti biasa, hanya di bulan suci Ramadan ini yang gratis ya. Dan inilah dia, kita lihat di tikungan ke-11 untuk bagian area run off track limit yang paling lebar, banyak memakan aspal dibongkar. Nah, saat ini bagian yang dibongkar tersebut diisi menggunakan gravel yang sama. Nah, ditutup, teman ya. Inilah dia, jadi tidak kelihatan ya motif batiknya sekarang sudah terpotong, sehingga kita harapkan nanti menjelang MotoGP ada persiapan dari pihak pengecatan untuk melakukan, direncanakan terlebih dahulu mulai dari sekarang ya, dipikir matang-matang apa sih yang cocok untuk motif dari area run off di sini, teman. Nah, sekarang ya seperti yang teman-teman lihat ya visual dari kamera udara, bahwa sebagian dari motif dari batik tersebut terpotong atau terpisah, teman, sehingga tidak nyambung garisnya, teman. Dan untuk lebih alangkah baiknya agar lebih bagus lagi, dibikin tulisan atau di motif, dipikirkan apa saja yang digambarkan seperti itu, teman. Oke, kita lanjut di area berikutnya, yakni di tikungan sebelum menuju tikungan ke-13. Di sini merupakan sektor terakhir untuk kelima dari area run off tersebut yang dibongkar, dipotong aspalnya, dimodifikasi, teman. Dia tinggal menunggu untuk penumpukan gravel, teman, yang langsung diambil dari Lombok Timur datangkan langsung ke sirkuit Mandalika. Ya, nanti dihamparkan menggunakan alat ekskavator seperti yang kita lihat tadi, lalu nanti akan diratakan, disempurnakan oleh pekerja lokal yang melakukan modifikasi pengerjaan di sirkuit Mandalika ya, untuk dijaga dan terus dirawat. Untuk sirkuit Mandalika kita harus ada rasa memiliki, teman ya, untuk sirkuit Mandalika biar tetap selalu terjaga dan terawat. Kita tidak boleh merusaknya, dan yang paling boleh itu kita harus mempromosikannya dan terus memajukan, mensukseskan ikut serta.